Selamat pagi semua. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Selamat pagi sekali lagi, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ketua Kerohanian, silakan. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk teman Tania yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Baik, Ibu cek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Jessica, Ayu dengan friend. Jessica, Ayu dan friend ya. Ya, Mereka kabarnya apa hari ini? sakit. Ada sakit, oke baik. Jessica, Ayu dan friend. Oke. Kita doakan supaya mereka yang sakit cepat sembuh dan mereka bisa bergabung kembali untuk mengikuti pelajaran bersama kita. Baik anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran hari ini itu tentang KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial dengan topiknya berpikir komputasional, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum mulai dengan pelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, semua silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama, angkat tangan ketika bertanya. Yang kedua, berbicara ketika diberi kesempatan. Dan yang ketiga, kolaborasi pada saat bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Ada yang mau ditambahkan? Pas? Sekali lagi, dengan kesepakatan yang ada yang mau ditambahkan? Pas? Oke, baik. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Gambar apa? Seorang anak yang sedang sarapan. Sebelum anak ini sarapan, kira-kira langkah pertama apa yang dia lakukan? Bagaimana? Mencuci tangan. Siapkan piring. Siapkan piring. Langkah berikut. Berdoa. Langkah berikut. Sendok nasi. Langkah apa lagi yang dilakukan?
menyiapkan lauk. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan oleh anak tersebut sebelum ia melakukan apa? Sarapan. Baik, gambar yang berikut. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Seorang anak yang sedang mengepel. Sebelum dia mengepel lantai, kira-kira langkah pertama yang dia lakukan apa? Menyiapkan air dan ember. Menyiapkan air dan ember. Karmelita, dia melakukan apa? Sapu lantai. Itu langkah-langkah yang dilakukan ketika kita mau melakukan sesuatu. Harus ada proses, harus ada tahapannya, harus ada langkah-langkah yang terstruktur. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok terkait penyelesaian masalah dengan berpikir komputasional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah yang sederhana. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yang di akhir pembelajaran kita harus mencapai ini. Anak-anak paham? Oke, disimak ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, semua bangun berdiri. Tujuan ice breaking untuk apa? Anak-anak ada yang tahu? Semangat. Untuk? Semangat. Semangat. Baik. Oke, supaya lebih fokus, apa lagi? Supaya tidak kaku dalam pelajaran. Baik. Semua bisa goyang ya? Bisa. Oke. Ayo bergerak. Ya, putar. Sekali lagi. Lebih cepat. Putar, ya. Sekali lagi. Lebih cepat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran. Coba semua perhatikan ke papan.
sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Anak-anak, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Dalam prinsip-prinsip ilmu komputer itu, kita harus melewati 4 komponen atau 4 prinsip, yaitu yang pertama, dekomposisi. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Anak-anak, dalam gambar 1 dan gambar 2 itu ada kita menemukan satu masalah besar. Yang pertama, gambar yang pertama itu tentang sarapan. Yang kedua tentang mengepel lantai. Nah, dalam yang ada pada masalah besar gambar 1 dan gambar kedua dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang tadi kamu bilang menyiapkan nasi, menyiapkan sendok, berdoa, cuci tangan. Itu bagian-bagian kecil untuk memecahkan masalah besar yang ada. Komponen yang kedua adalah pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang ada. Mencari kesamaan atau mencari pola dari masalah yang ada. Artinya begini, dari gambar 1, setiap hari anak itu melakukan sarapan, bagaimana caranya supaya besok dia melakukan hal yang sama untuk sarapan lagi. Di gambar yang kedua juga demikian, setiap kali dia mau pel lantai, dia harus menyiapkan air dan ember, sapu lantainya, dia harus menyiapkan hal-hal yang sama untuk melakukan hal yang sama itu. Atau dari gambar 1 tentang sarapan, dari gambar 2 tentang mengepel lantai. Komponen yang ketiga, abstraksi, mengambil hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Dari gambar 1 itu, anak itu dia masalahnya kan tentang sarapan. Dia tidak perlu harus pikir, dia pun piring itu besar atau kecil, dia pun sendok itu bentuknya yang besar atau kecil, atau dia harus pikir lauknya apa. Mengambil hal-hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak penting. Intinya dia sarapan, dia tidak perlu ukuran piring itu besar atau kecil, dia pun sendok itu mau warna emas atau warna yang silver. Yang penting intinya dia makan, mengabaikan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang tidak relevan. Yang keempat, algoritma, membuat langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat itu algoritma atau membuat langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam gambar 1 dan gambar 2, seorang anak sarapan itu, langkah yang pertama pasti dia apa? Sebelum dia sarapan dia buat apa? Dia cuci tangan. Yang kedua apa lagi? Menyiapkan sendok dan piring. Yang ketiga dia buat apa lagi? Sendok nasinya. Setelah sendok nasi, sendok lauk. Setelah itu baru berdoa dan makan. Itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang besar. Kalau dalam gambar 2 yang pertama dia sapu lantai duluan, ya toh? Atau kamu kalau sapu lantai itu pel lantai itu kamu pel dulu baru sapu, tidak kan? Dia harus terurut. Yang pertama dia sapu lantainya sampai bersih, kemudian siapkan ember, siapkan air, baru dia melakukan pel lantai. Itu langkah-langkah yang terurut, yang tidak boleh dilewatkan satu dengan yang dia harus terurut dan harus jelas. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Baik anak-anak, sekarang kamu duduknya dalam bentuk kelompok. Silakan. Ya. Ibu akan bagikan kamu LKPD dan kamu mengerjakan dalam bentuk kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1, ya, ini bekerja sama dengan teman-teman ya. Kelompok 2. Oke, ini kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Kerjasama dengan teman. Ini kelompok 4, ya. Oke, diskusikan dengan teman-teman. Di setiap kelompok
sudah ada gambar permasalahan yang sudah Ibu berikan. Silakan pecahkan itu secara berurutan dengan berdasarkan komponen-komponen yang tadi Ibu sudah jelaskan atau urutan-urutan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Oke, silakan bekerja. Waktu kerja 20 menit. Lebih cepat, lebih bagus. Dalam kelompok tentukan siapa yang jadi moderator dan siapa yang membawakan materi. Kamu masalahnya tentang bagaimana cara menyiapkan tas sekolah agar tidak ada barang yang tertinggal. Ini langkah-langkahnya di sini. Dekomposisi masalah atau dia memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil. Kira-kira dia buat apa dulu? Dia harus buat apa supaya dia barang-barang itu tidak tertinggal. Terus ini pengenalan pola. Pengenalan pola ini seperti yang tadi Ibu jelaskan itu dia tidak bilang dia pun tas itu harus warna ini intinya dia pun barang-barang tidak tertinggal. Terus abstraksi juga begitu. Tidak pengenalan pola, dia temukan pola dari masalah tersebut. Dia bagaimana caranya supaya setiap hari dia pun barang tidak ada yang tertinggal. Dia bikin apa? Begitu ya. Kalau abstraksi yang tadi tentukan informasi yang penting. Intinya dia pun barang-barang di bawah, tidak peduli dia pun tas warna apa. Kalau algoritma menyusun langkah-langkah penyelesaian, berarti dia harus urutkan kira-kira dia bikin apa duluan. Bisa ya? Oke, silakan. Nanti yang maju presentasi siapa? Oke. Moderatornya? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Kamu tentang bagaimana cara mengatur waktu belajar dan bermain di rumah. Nah, dalam permasalahan yang ada, kamu kerjakan ini, kamu diskusikan masalah yang diberikan kepada kelompok ini, kamu menggunakan 4 komponen ini: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini langkah-langkah. Kira-kira dibuat apa? Tadi Ibu sudah jelaskan toh, dia harus buat apa di bagian dekomposisi itu, dibuat apa, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma atau langkah-langkah. Paham ya? Kelompok 3. Kelompok 3, kamu tentang apa ini? Bagaimana cara menyusun jadwal piket kelas yang adil. Nah, selesaikan berdasarkan 4 komponen ini: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Bagaimana caranya supaya susun jadwal piket itu dia harus adil? Ya, bisa di sini atau di buku tugas juga bisa, tapi LKPD yang ada kamu tulis di sini saja. Pakai yang ini. Halo kelompok 4. Nanti tentukan siapa yang maju untuk presentasi. Moderatornya Alfa. Oke, baik. Kamu tentang cara mengantri makanan di kantin. Bagaimana caranya supaya ketika antri di kantin itu tidak bertabrakan? Dia harus buat apa? Bisa ya? Oke, algoritma, langkah-langkah itu untuk apa? Langkah-langkahnya bikin apa? Gitu Oke. Angkat buku ke tulis. Ada yang sudah selesai? Belum? Oh ya. Ya. Oke. Ibu. Oh ya. Kelompok 2 sudah selesai? Ya. Oke. Kelompok yang lain, kelompok 4 sudah? Sudah atau belum? Belum. Kelompok 1? Berarti kelompok 3 yang belum ya?
Yus. Yang moderator siapa? Kakak. Kasih. Diskusikan dengan teman-teman. Oke. Memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Coba. Angkat itu tulis. Tulis toh. Sudah ada file? Mana? Nanti tulis kan? Nanti tulis juga kalau kita profesional. Dia posisi memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Kalau mau antar makanan kira-kira buat apa duluan? Ataupun buat kelas, ini kan dong istilahnya gambar itu dong ambil makanan, ya kan? Ambil makan di kantin, berarti harus antri. Datang ke kantin bersama-sama, tidak ada jalur antri yang jelas. Ya. Itu biasanya sering terjadi setiap jam istirahat. Ya, dari situ sampai di sini. Petugas kalau algoritma itu dia kan susun langkah-langkah penyelesaian, berarti dia harus buat apa? Ya, petugas kantinnya mana? Petugas kantin membuat garis jalur antrian, misalnya dengan tali atau pembatas, ya. Terus siswanya masuk ke jalur antrian satu persatu. Setiap siswa menunggu giliran sesuai urutan datang. Ya, itu bisa juga. Terus apa lagi? Siswa yang sudah dilayani segera keluar jalur agar tidak yang lain bisa maju. Jika ada yang menyerobot, guru atau petugas memberi peringatan. Oke, ini langkah-langkahnya. Oke. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kamu coba melihat algoritmanya. Menyusun langkah-langkah sistematis agar barang tidak tertinggal, ya toh? Tidak perlu memikirkan warna sampul dan buku atau merek pensil. Ya, bisa cukup fokus begitu. Pada kategori utama, buku sesuai jadwal pelajaran, alat tulis dan perlengkapan tambahan. Ya, itu abstraksinya, fokus pada hal penting. Kalau algoritmanya langkah-langkahnya, yang pertama itu kamu misalnya tentang apa? Tas sekolah menyiapkan tas sekolah agar tidak ada barang yang tertinggal. Oke ya, berarti dia jadwal pelajaran untuk besok, ya toh? Yang kedua, ambil buku pelajaran sesuai jadwal, masukkan buku ke dalam tas, masukkan alat tulis ke tempat pensil, masukkan botol minum dan bekal ke bagian samping tas, tambahkan perlengkapan khusus. Ya, cek ulang semua barang sesuai daftar, tutup tas dan siapkan di dekat pintu belajar. Ini langkah-langkah yang siap. Mana ampunya? Menentukan jumlah siswa. Ya, itu langkah-langkahnya. Memecahkan misal membuat satu piket yang ada ya. Ya. Mana? Melihat kesamaan pola. Algoritma itu langkah-langkah. Untuk susun ini langkah yang membuat itu apa? Berarti buat apa? Lihat jumlah siswa, terus apa lagi? Menentukan ini supaya dia tidak terulang. Kalau di minggu berikut berarti dia masuk di pengenalan pola. Mana? Di sini. Di sini ya. Itu tidak. Ini tidak perlu dibalas ini. Baca langsung di sini. Bacanya langsung di sini. Ya. Tuh ke sini ya, bentar. Ya. Yang penting kamu harus paham dulu pengenalan pola dan itu dulu apa? Sudah? Dua orang ini kerja apa? Mereka tentang pengenalan polanya atau abstraksinya. Sudah? Sudah. Saya diskusi dengan teman. Nanti aku bukan jawaban ya. Ini apa?
Sudah, Unang? Mungkin mau berdiri baca ini kalau di buku ya. Aku udah hafal. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3, halo? Halo? Kelompok 4 sudah selesai? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai dengan presentasi, kita semua berdiri dulu. Kita ice breaking lagi 1 kali dulu. Supaya saat presentasi itu jangan kamu kelihatannya kaku sekali. Karena sudah fokus dengan jawaban, kamu sudah banyak diskusi, mari kita ice breaking dulu. Oke, semua bangun berdiri. Oke. Aram sam sam guling 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 guling. Lebih cepat. Sam 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 sam. Ya, lebih cepat. Guling 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 guling. Sam sam sam. Lebih cepat, ya. Oke, silakan duduk. Ada yang masih mengantuk? Ada yang mau breaking lagi? Cukup ya. Oke. Baik, kelompok 1. Silakan maju yang jadi moderator dan yang jadi pembawa materinya. Kelompok yang lain silakan menyimak ya. Nanti siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1 kalau memang belum ada jawaban yang jelas. Oke, silakan. Oh ya. Kelompok 1 silakan. Di tengah sini. Sini lagi. Oke, baik. Selamat pagi teman. Selamat pagi guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman, saya persilakan. Bagaimana cara menyiapkan tas sekolah agar tidak ada barang yang ketinggalan? Permasalahan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari dari kolom Po kami yakni tentang bagaimana cara menyiapkan tas sekolah agar tidak ada barang yang tertinggal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep berpikir komputasional dengan beberapa komponen yaitu 1. Dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang pertama, mengecek jadwal pelajaran. Kedua, menentukan buku yang harus dibawa. Ketiga, menyiapkan alat tulis. 4. Menyiapkan perlengkapan tambahan seperti botol minum, bekal, ataupun seragam olahraga.
5. Memasukkan semua barang ke dalam tas. 6. Mengecek ulang isi tas. 2. Pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dari kebutuhan barang sekolah. 1. Setiap hari selalu membawa alat tulis. 2. Buku yang dibawa sesuai pola jadwal pelajaran harian. 3. Setiap hari ada barang wajib yang sama, seperti botol minum, tempat pensil, buku catatan umum. 3. Abstraksi. Fokus pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. 1. Tidak perlu memikirkan warna, sampul buku, atau merek pensil. 2. Cukup fokus pada kategori utama, buku sesuai jadwal, alat tulis, dan perlengkapan tambahan. 4. Algoritma. Menyusun langkah-langkah sistematis agar barang tidak tertinggal. 1. Lihat jadwal pelajaran untuk besok. 2. Ambil buku pelajaran sesuai jadwal. 3. Memasukkan buku ke dalam tas. 4. Memasukkan alat tulis ke tempat pensil. 5. Memasukkan botol minum dan bekal ke bagian samping tas. 6. Tambahkan perlengkapan khusus, misalnya seragam olahraga jika ada. 7. Cek ulang semua barang sesuai daftar. 8. Tutup tas dan siapkan di dekat meja belajar. Jadi kesimpulannya, dengan berpikir komputasional, kita dapat menyelesaikan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Pas ya? Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2, Ibu persilakan. Kelompok yang lain silakan menyimak dan memberikan pertanyaan apabila ada jawaban dari kelompok 2 belum jelas ya. Moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 2. Kepada teman pembaca silakan. Bagaimana cara mengatur waktu belajar dan bermain di rumah? Jenis masalahan yang diangkat yaitu bagaimana cara mengatur waktu belajar dan bermain di rumah. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan konsep. 1. Dekomposisi. Memecah masalah. Masalah besar. Mengatur waktu belajar dan bermain dipecah menjadi bagian kecil. A. Menentukan berapa lama waktu belajar. B. Menentukan berapa lama waktu bermain. C. Menentukan waktu istirahat. D. Menyusun jadwal harian. 2. Pengenalan pola. Mengenali kebiasaan atau pola sehari-hari yakni A. Biasanya belajar lebih fokus di sore hari setelah tidur siang. B. Bermain lebih nyaman setelah tugas sekolah selesai. C. Pola umum. Belajar dulu, istirahat, bermain. 3. Abstraksi. Fokus pada hal-hal penting, buang detail yang tidak terlalu perlu yaitu A. Penting, jumlah waktu belajar, jumlah waktu bermain, dan urutan kegiatan. B. Tidak terlalu penting. Jenis permainan apa, belajar dengan buku warna apa, dan sebagai berikut. 4. Algoritma. Langkah-langkah sistematis. Susun langkah teratur agar bisa dijalankan setiap hari yaitu A. Pulang sekolah, makan siang. B. Istirahat atau tidur sebentar 30 menit. C. Belajar 1-2 jam sesuai mata pelajaran. D. Istirahat 15 menit. E. Bermain 1 jam. C. F. Selesai bermain bantu orang tua atau aktivitas lain. G. Malam hari belajar ringan. Review sebelum tidur. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Mereka membuka lagi sesi pertanyaan. Dari penjelasan kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Tidak. Pas. Bagaimana pas? Kelompok 1? Kelompok 3? Pas.
Kelompok 4? Oke. Baik, kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih. Sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3, kepada pemateri dan yang moderator, Ibu persilakan. Oke, kelompok 3. Yang moderator, oke, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. 1. Dekomposisi atau pemecahan masalah menjadi bagian kecil. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Masalah membuat jadwal tiket yang adil. Dipecah menjadi 1. Menentukan jumlah siswa. 2. Menentukan hari sekolah atau Senin Jumat. 3. Menentukan jumlah siswa tiap hari. 4. Membagi siswa agar semua mendapat giliran. 2. Pengenalan pola. Melihat kesamaan atau aturan yang berulang. Pola yang muncul. 1. Setiap hari dibutuhkan jumlah siswa yang sama. Misalnya 4 orang. 2. Semua siswa harus mendapat giliran dengan frekuensi seimbang. 3. Setelah satu minggu, pola bisa diulang lagi. 3. Abstraksi. Fokus pada hal yang penting, abaikan detail yang tidak relevan. Penting. Jumlah siswa, jumlah hari, jumlah orang, tiket tiap hari. Tidak penting. Urutan absen atau siapa teman sebangku. Contoh abstraksi. Setiap siswa tiket 1 kali seminggu, tanpa melihat posisi duduk atau jenis kelamin. 4. Algoritma. Menyusun langkah sistematis. Contoh langkah. 1. Buat daftar nama seluruh siswa. 2. Hitung jumlah siswa dan jumlah hari sekolah. 3. Tentukan jumlah siswa yang harus tiket setiap hari. 4. Bagi siswa secara bergiliran sesuai daftar nama. 5. Jika sudah sampai siswa terakhir, kembali lagi ke awal daftar. 6. Susun jadwal mingguan dan tempel di papan tulis. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, ada satu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Jelaskan perbedaan antara pengenalan pola dan algoritma dalam masalah tentang bagaimana cara menyusun jadwal tiket kelas yang adil. Pengenalan pola ada. Bagaimana dari teman kelompok? Ada pertanyaan? Silakan moderator. Apakah teman saya ada yang ingin menjawab? Ya. Pengenalan pola berarti mengenali kebiasaan atau kesamaan yang terjadi berulang-ulang pada suatu masalah. Dengan pengenalan pola, kita bisa tahu bagaimana cara menyusun jadwal tiket yang adil sesuai hari dan kebiasaan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan sistematis menyelesaikan masalah. Oke. Silakan. Bagaimana? Minta tanggapan dulu ya dari penanya. Bagaimana ada tanggapan bagaimana dengan jawaban yang kami berikan? Bagaimana dengan jawaban yang kami berikan? Pas, Tanya? Oke, pas. Silakan, tutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4, Ibu persilakan. Oke, teman-teman yang lain fokus ya dengan hasil diskusi mereka, dengan presentasi mereka. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada jawaban yang kurang jelas, silakan bertanya. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Pemecahan masalah menjadi bagian kecil. Kelompok kami mengangkat masalah tentang cara mengantri makanan di kantin. Kami menyelesaikan dengan cara masalah utama antrian berantakan. Bagian kecil. 1. Siswa datang ke kantin bersamaan. 2. Tidak ada jalur antrian yang jelas.
3. Ada yang menyerobot antrian. 4. Waktu pelayanan lama. 2. Pengenalan pola. Mengenali pola atau kebiasaan yang sering terjadi. 1. Setiap jam istirahat, banyak siswa berkumpul di depan kantin. 2. Siswa sering berdesakan tanpa jalur. 3. Jika ada guru atau petugas yang mengawasi, antrian lebih tertib. 3. Abstraksi. Fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak relevan. Hal penting, bagian siswa pengantri dengan rapi dan cepat dilayani. Detail tidak relevan atau misalnya warna seragam, siapa yang lebih dulu datang ke sekolah, bisa diabaikan. 4. Algoritma. Susun langkah sistematis agar antrian tertib. 1. Petugas kantin membuat garis jalur antrian, misalnya dengan tali atau pembatas. 2. Siswa masuk ke jalur antrian satu persatu. 3. Setiap siswa menunggu giliran sesuai urutan datang. 4. Siswa yang sudah dilayani segera keluar jalur agar yang lain bisa maju. 5. Jika ada yang menyerobot, guru atau petugas menjadi peringatan. Sudah, moderator? Sekian dari hasil Diskusi kami. presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Pas? Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok 4, Ibu persilakan duduk kembali. Baik anak-anak, itu adalah hasil dari diskusi kalian. Hasil diskusi dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Kalian sudah menyelesaikan dengan baik, kalian sudah mempresentasikan juga dengan baik. Dari permasalahan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita lewati? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, dari kelompok 3, Ibu persilakan. Kelompok 2, Ibu persilakan. Inti dari berpikir komputasional adalah bagaimana suatu masalah besar dapat diuraikan menjadi langkah-langkah kecil yang lebih sederhana, dikenali polanya, difokuskan pada hal-hal penting, dan diselesaikan dengan algoritma yang jelas. Oke, terima kasih. Teman Steven sudah membuat kesimpulan. Oke, Rafael. Dengan keterampilan ini, kita dapat menyelesaikan masalah lebih efektif dan efisien. Melatih kemampuan analisis dan logika. Terima kasih, Rafael. Silakan duduk. Oke, dari kelompok 1. Mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital yang banyak bergantung pada teknologi dan komputer. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak, yang namanya berpikir komputasional bukan hanya dia berlaku dalam dunia komputer, tetapi dia juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil menjadi masalah yang lebih sederhana. Dan dia secara berurutan. Jadi berpikir komputasional ini kita sebenarnya sudah terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi hari ini kita belajar tambah, berarti ilmunya sudah lebih banyak ya. Langkah-langkah yang sudah kita pelajari, permasalahan-permasalahan, apabila kita menemukan masalah yang besar, kita harus urutan secara berurutan. Kita harus menyelesaikannya secara berurutan, dan kita harus menggunakan langkah-langkah yang tadi. Dengan 4 komponen itu, yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Langkah yang kedua? Pengenalan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat, algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma itu susunan dari setiap permasalahan yang ada, dia secara terstruktur dengan baik. Paham ya anak-anak?
Paham. Oke. Sekarang perhatikan untuk materi penguatan berikut. Tulis. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ibu Erna Sera. Sekarang Ibu akan memberikan materi penguatan dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Disimak ya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Tujuannya agar masalah yang rumit bisa diuraikan menjadi langkah-langkah sederhana yang dapat dipahami manusia maupun dijalankan oleh komputer. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. 4 prinsip utama berpikir komputasional yaitu 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Algoritma. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. 2. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dikejar. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. 3. Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. 4. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Manfaat berpikir komputasional. 1. Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. 2. Membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. 3. Menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. 4. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. 5. Membuatmu menjadi pemecah masalah, problem solver yang lebih baik. Kesimpulan berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat 4 prinsipnya: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Dari materi yang kita pelajari hari ini, ada poin-poin yang belum kamu pahami, atau ada bagian-bagian yang belum kamu mengerti. Sebelum kita menutup pelajaran ini, Ibu memberikan waktu kepada kamu untuk bertanya. Dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada yang belum mengerti? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan anak-anak? Pas? Materinya pas? Oke. Yang berikut adalah apresiasi dan penghargaan. Anak-anak, tadi kamu presentasi dari hasil diskusi itu sudah sangat bagus. Tapi dari 4 kelompok yang bagus, pasti ada 1 kelompok yang paling bagus. Ya, ada yang bagus, tapi ada 1 yang paling bagus. Kamu semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tapi kelompok yang terbaik hari ini dalam mempresentasikan diskusi kelompoknya yaitu kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke. Yang berikut, kita mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari. Anak-anak, di depan kita sudah ada pertanyaan evaluasi. Jelaskan konsep dasar dari berpikir komputasional. Dan yang kedua, tulislah 4 dasar dalam berpikir komputasional. Silakan ditulis dan jawabannya dikumpulkan kembali kepada Ibu. Waktu kerjanya 3 menit. 3 menit. Silakan, soalnya sudah ada di depan. Ini soal evaluasi sudah ada di depan. Silakan dijawab dan dikumpulkan kepada Ibu. 3 menit dari sekarang. Jelaskan konsep dasar dari berpikir komputasional dan tulislah 4 dasar berpikir komputasional atau 4 komponen dalam berpikir komputasional. Silakan ditulis.
Ini sebagai evaluasi dari pelajaran dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jawabannya bisa di kertas atau di buku catatan. Jawabannya di buku catatan saja, supaya itu sebagai bahan pembelajaran untuk kamu. Kalau di kertas nanti kamu angkat dan buang. Di buku catatan, tulis di buku catatan, nanti dikumpulkan kepada ibu. Kau gabung begini saja. Silakan 3 menit dari sekarang. Silakan ditulis. Rafael, ada pertanyaan? Ya, iya. Silakan ditulis. Ini buku catatannya. Oke. Silakan dijawab. Bagaimana, Jufri? Di buku catatan. Salin di buku catatan. 4 dasar dalam berpikir komputasional atau 4 komponen dalam berpikir komputasional. Bagaimana? Sudah? Tulis di sini, di penjawaban di sini. Sudah? Oh ya. Tulis di buku catatan. Oh ya, nah. Berpikir komputasional ya. Sudah? Tuliskan sesuai dengan pemahaman kalian. Sudah kelompok 4. Ini evaluasi dikerjanya secara pribadi, tidak diskusi lagi, masing-masing orang. Kerjanya secara individu. Tulis menurut pemahaman kalian dari materi yang sudah kita pelajari. Adriana? Sudah. Sudah? Mana? Oke. Bagus. Sudah? Jadi sudah? Oke, baik. Silakan kumpulkan soal evaluasi yang sudah kamu kerjakan. Kelompok 1, kumpulkan kepada ibu. Iya. Sudah selesai, toh? Kelompok 1 sudah selesai. Oke. Ya. Kelompok 2, kumpulkan di salah satu dan serahkan kepada ibu. Oke. Kelompok 2, Stephen, tolong kumpulkan jawaban dari teman-teman. Belum, Ganteng? Kelompok 2, tolong kumpulkan. Iya, ini jawaban dari kalian. Jawaban berdasarkan pemahaman kalian. Ini hasil kelompoknya, disimpannya.
Oh ya, disimpan, nanti dibagikan jawabannya kepada teman-teman. Oke, silakan. Yang berikut. Halo. Hai. Sekarang kita masuk pada refleksi. Di sini ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa hal menarik yang Anda pelajari hari ini? Ada yang bisa memberi tanggapan? Oke, Miller. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Alfa, silakan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital yang banyak bergantung kepada teknologi dan komputer. Mempersiapkan diri untuk menghadapi era globalisasi. Itu pertanyaan refleksi, jawaban dari teman-teman yang mewakili untuk kita semua ya. Yang kedua, apa harapan untuk pertemuan selanjutnya? Ya, Jufri? Menyiapkan diri agar lebih baik lagi ke depan. Menyiapkan diri agar lebih baik lagi ke depan. Terima kasih untuk semua. Baik anak-anak, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang pembuatan konten digital. Sekali lagi, pertemuan berikut kita akan membahas tentang pembuatan konten digital. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Kepada bertugas, Ibu persilakan. Oke. Sikap doa mulai. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah dapat menyelesaikan tugas belajar kami dengan baik. Ampunilah kelelahan dan kesalahan kami terhadap Engkau, terhadap guru maupun terhadap teman-teman kami. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan kami. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua.